pagi Abuna. Shalom, boleh mana lambaikan tangan ya. Haleluya. Shalom Kak Buna. Hai, Shalom selamat semuanya. pagi, selamat bergabung di BW. Mana semangatnya, be worshippers? Jangan Jangan kasih kasih kendor. kendor. Iya, puji Tuhan. Mari kita berbagi senyuman, berbagi semangat di pagi hari ini. Karena dengan demikian setiap rasa sukacita dan juga kebahagiaan yang kita bagi itu juga akan menjadi berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Dengan demikian kita pun juga layak untuk mendapatkan berkat yang sama, karena nanti kita pun juga akan mendapat bahagia dan senyuman dari orang-orang di sekitar kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Amin. Amin, puji nama Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sudah saatnya untuk masuk ke BW saat ini. Dan BW hari ini membahas salah satu dari ayat yang sudah kita baca kemarin ya. Kita secara parsial kita akan bahas satu persatu karena ada pesan Tuhan yang sederhana, namun kalau diaplikasikan ini akan sebenarnya berguna juga buat kita ya. Karena saya juga diingatkan berdasarkan apa yang saya alami, lalu saya renungkan, dan akhirnya Tuhan menyatakan sesuatu sederhana, tetapi kalau ini bisa dilakukan, menurut saya pribadi ini akan sangat berguna buat kita ya. Dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan di BW ini juga berguna bagi Anda semua yang mengikuti, baik yang di Zoom maupun yang juga di YouTube. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa sebelum kita nanti akan menaikkan pujian bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah segala kuasa dan kasih-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib. Terpujilah setiap rencana-rencana-Mu yang Engkau telah sematkan dan Engkau rancangkan bagi kami, yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk memberi hari depan kami penuh dengan harapan. Dan terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah kami kecap sampai detik pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya hari-hari berikutnya, pagi-pagi berikutnya, siang, sore, malam berikutnya, kami akan terus menemukan dan selalu menemukan bentuk kasih setia-Mu ketika kami mengerti apa yang tersirat di dalam setiap firman Tuhan dan juga pengajaran yang kami pelajari di kitab suci. Untuk itu tuntunlah kami Roh Kudus, tuntunlah juga hamba-Mu yang menyampaikan, supaya bisa diterima dengan benar dan kerendahan hati itu ada pada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan saudara. Bapak Ibu, saya butuh bantuannya. Apakah suara gitar saya ini kedengeran sampai di sana? Boleh kasih jempolnya, kedengeran ya? Oke. Kali ini saya tergerak untuk kita tidak menggunakan teks. Kita naikkan satu pujian yang saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari juga bisa dan pasti sudah hafal pujian ini ya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku.
pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, puji nama Tuhan. Iya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti pujian penyembahan tanpa teks ya. Satu pujian yang memang kalau kita naikkan secara hafal dan kita benar-benar bisa mengerti itu sangat-sangat berbeda ya. Tapi ya semoga dengan sering mengulang BW di episode-episode sebelumnya, sering mendengar, sekalipun ada lagu-lagu rohani yang baru, itu bisa menambah wawasan ya, sehingga kita pun juga bisa memiliki variasi. Karena apa? Karena kehidupan tanpa variasi itu tidak ada gregetnya, kira-kira begitu ya. Makanya kalau kita lagi mau memperindah atau misalnya mau mempercantik sesuatu, itu pasti variasinya banyak. Dari boleh kosmetik, variasi kendaraan, ataupun juga variasi dandanan kita, baju, dan juga mekanisme dalam program-program penyiaran. Ya, saya diingatkan hal seperti itu. Termasuk juga hal yang saya dapat ketika saya membaca Ayub pasal 9 ini, namun di ayat yang ke-19. Mari kita buka sama-sama. Terima kasih Alden sudah bantu pelayanan. Tuhan memberkatimu. Ayub pasal 9 ayat 19. Demikian ada tertulis, jika mengenai kekuatan tenaga dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Ya, ketika saya baca ini saudara, lalu kemudian saya tertarik kepada satu kalimat, sekalipun aku benar.
Ya, di sini ada kata sekalipun aku benar. Jadi kalau misalnya kita ini sudah, menurut kita ini sudah saya lakukan dengan benar gitu, tapi diragukan oleh orang lain misalnya, diragukan oleh rekan kerja kita misalnya, diragukan oleh jemaat kita misalnya, atau pengerja kita, atau diragukan oleh orang tua kita, apapun konteks kehidupan saudara saat ini ya. Makanya kita pasti akan merasa gini, nggak perlu juga kita lah jelasin, ini ibaratnya kayak membela diri gitu. Ya, karena di situ saya belajar ada satu kata namanya sadak. Sekalipun aku dibenarkan, kata kunci, kata dasar sadak ini kalau dibedah itu ada 3 unsur: benar, dibenarkan, atau dinyatakan benar. Jadi di sini Ayub udah ngerasa bahwa saya sudah berasa hidup benar kok. Jadi kalau misalnya ini sudah lakukan, harusnya tidak seperti ini unsur manfaat apa dampaknya, kira-kira gitu. Nah, apa hubungannya dengan variasi? Ketika saya melihat hati saya pribadi ya, ketika semuanya sudah dijalankan secara prosedur, tetapi ternyata respon yang diterima itu ternyata tidak seperti juga yang saya pikirkan gitu. Jadi surprise juga nih, kok responnya seperti ini ya. Karena memang bikin itu bikin sesak gitu ya kadang-kadang. Anda pasti merasakan itu ya, apapun itu contohnya. Nah, saya mencoba untuk menyelami perasaan Ayub pada saat itu. Tapi kan Ayub dipercaya oleh Tuhan, lalu kemudian dia ini. Karena kita sudah pernah dengar cerita Ayub, saudara. Ya, ini mohon perhatikan, Bapak Ibu masih bersama dengan saya. Oke ya. Ya, sekalipun ini tidak buka kamera nggak apa-apa, yang penting Anda masih bersama dengan saya, jangan ditinggal tidur. Terkadang ketika kita baca Alkitab nih, waktu saya baca pertama kali, kedua kali, ketiga kali, kok Ayub kayak begini ya? Dalam diri daging saya ngomong begini, apa yang mau saya ajarin begini, nggak ada bagus-bagusnya. Kenapa? Karena kita membacanya, saudara. Tapi ketika saya mencoba memasuk ke dalam perasaan Ayub di saat itu, sebelum Alkitab ini jadi, saya rasa saya akan sama seperti Ayub. Ketika semua sudah saya laporkan, ketika semua sudah saya jalankan sesuai dengan prosedur yang ada, itu tiba-tiba gini, yakin nih dengan laporan ini benar. Nah, kayak begitu, saudara. Wah, itu rasanya sesaknya luar biasa. Laporan sudah jelas, rinciannya sudah dikasih tahu, masih seakan-akan tuh diragukan gitu. Gak ada lagi yang lain. Apa kesannya? Apakah ini di-upgrade? Apakah ini tidak ada laporan lain yang diikut sertakan? Padahal rinciannya sudah jelas. Jadi saya bisa memahami. Makanya saya hari ini tetap semangat untuk mengajarkan tentang Ayub. Karena kan Ayub kita taunya secara umum kan. Orang yang taat kemudian dihancurkan dengan pergumulan luar biasa, tapi setelah itu diberkati berlimpah-limpah, ya kan? Tapi kita tidak pernah tahu perasaan jatuh bangunnya Ayub. Dan menurut saya pribadi, karena kita sudah baca Alkitabnya. Tapi kalau kita jadi Ayub sebelum dia ditulis dalam Alkitab, saya sangat yakin kita juga sama seperti Ayub. Karena saya pun sedang mengalami hari-hari ini seperti itu. Ada rasa sesak di dada ketika apa yang sudah kita lakukan itu diragukan. Apakah diragukan itu benar diragukan? Saya juga punya ambisi untuk saya pastikan dulu deh, ini kok kenapa sih meragukan saya gitu. Kan semuanya sudah saya laporkan misalnya. Tapi satu sisi lain saya belajar. Puji Tuhan, Roh Kudus buka bahwa saya di Yohanes pasal 16. Mari kita buka sama-sama. Jadi inilah yang saya sebut sebagai variasi dalam kehidupan dan variasi di hati ini, saudara ya.
Lalu saya diberikan gambaran, cobalah kalau kamu misalnya punya barang sesuatu, kalau tidak ada variasinya, polos gitu aja, kan pasti kamu bosan kan. Nah, ternyata saudara, di Yohanes pasal 16, di Yohanes pasal 16 kita baca di ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-32 sampai 33. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ketika saya buka lagi dalam terjemahan lain, selain penganiayaan, Tuhan Yesus juga berkata bahwa dalam dunia kamu akan mengalami kesesakan. Jadi ternyata penganiayaan dan kesesakan Tuhan izinkan ditinggalkan dalam kehidupan orang-orang yang mau dimuridkan oleh Tuhan sebagai salah satu variasi kehidupan. Supaya kita bisa menyelami dan merasakan bukan dari konteks karena kita sudah baca sejarahnya, tetapi karena kita bisa memahami, oh berarti kalau saya di posisi seperti ini bukan berarti saya nggak taat. Saya sempat diintimidasi begini, coba lihat, berarti kan apa yang kamu lakukan ini selama ini tuh sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu. Tetapi saya coba perhatikan lagi, iya ya, Ayub bisa ngomong begini ke sahabat-sahabatnya, dia berani untuk mengungkapkan ini di hadapan Tuhan. Ini bukan dia menantang Tuhan, tetapi Ayub melihat dari konsep pemikiran yang batas dirinya aja gitu. Saya sedang berhadapan dengan satu pribadi yang otoritasnya itu lebih atas daripada saya, yaitu Tuhan. Sehingga Ayub bilang, saya itu tidak punya hak untuk menyatakan saya benar. Saya tidak bisa menuntut untuk saya dibenarkan. Karena pada hakikatnya menurut saya, kayak menurut Ayub nih pada saat itu, mau benar kek, mau salah kek, ujung-ujungnya juga binasa. Tapi betul, kalau kita melihat dari satu sisi, karena kita baca Alkitab kan, kok Tuhan membinasakan? Loh, kita semua kan pada akhirnya kan mati, betul gak? Betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Jadi intinya begini, terlepas dari apa yang kita lakukan hari ini atau kemarin itu tidak diterima dengan baik oleh orang yang harusnya menerima dan merespon kita, terlepas pada hakikatnya seharusnya tidak seperti ini dong, kan sudah tahu keadaannya kayak begini, kok malah jadinya memutuskan hal seperti itu perasaan kita saja. Lalu tiba-tiba saya diingatkan, nikmati sajalah. Kan saya sering buka ulang lagi tuh Bapak Ibu. Maaf ya, 2 episode yang lalu saya seperti nyanyi tanpa suara gitar, cuma suara kahon aja ya. Jadi kayak nyanyi dengan kendang gitu. Padahal sebenarnya itu gitar nyala, tapi ternyata koneksinya mungkin saya sedang kurang bagus, saya kurang ngerti. Jadi saya ketawa sendiri gitu. Ada sukacita lah ya yang dihasilkan, sampai istri saya bilang, sih seru ya Pak, kamu kayak lagi nyanyi kayak tapi di atas drum gitu, kahun kayak dangdutan gitu. Coba deh kalau Bapak Ibu ya, saya sering terus terang, saya bukannya mau seneng ngelihat saya di atas di monitor ditonton, enggak. Jujur ya, Anda tanya kalau pas kita ketemu, tanya kepada istri saya dan anak-anak. Abuna itu suka ngulang-ngulang BW sendiri ya. Saya sering ngulang BW sendiri saudara. Saya ngulang sendiri, saya renungkan lagi. Dan karena apa? Karena saya melihat selalu ada korelasi dan ada hal-hal yang sifatnya Tuhan bukakan sampai dengan hari ini. Ketika saya melihat itu, saya senyum-senyum sendiri.
Satu sisi kan itu kesalahan kan. Kenapa kesalahan? Karena itu di luar dari konsep yang saya rancang. Harusnya suara gitarnya keluar. Tapi karena saya menonton dan saya melihat dari sebelumnya sampai episode itu yang tidak ada suara gitar, sampai kemarin pun suara gitar masih hilang-hilang. Makanya saya hari ini tanya, ada suara gitarnya apa enggak gitu ya. Nah, saya kan bisa melihat kalau dari sisi saya pribadi, aduh kayaknya malu banget nih, kayaknya kok enggak profesional banget. Itu kan perasaan saya. Tapi ketika saya menempatkan posisi yang menonton dan menyaksikan, saya ketawa. Saya biasa-biasa saja. Berarti perasaan bisa berubah. Berarti keputusan yang berdasarkan perasaan itu akan jadi masalah. Kalau kita sudah taat kepada Tuhan, memang tidak ada jaminan kita hidup tanpa masalah. Saya sudah begini Tuhan, kenapa sih kok uang masih kurang? Terus saya masih dianggap kayaknya semua serba cukup. Padahal orang gak tahu permasalahan saya. Sakit saya juga bertubi-tubi, kok gak sembuh-sembuh dan yang sebagainya. Saya sudah taat loh Tuhan, apalagi? Itu kan dari sisi kita. Memang tidak ada jaminan di Alkitab. Tetapi saudara, di Yohanes pasal 16 tadi, saya bisa mendapatkan apa? Bapa menyertai aku. Ingat, Tuhan Yesus saja ngomong, kamu akan saya cerai-beraikan. Artinya kamu akan saya pecah-pecahkan nih semua, saya sebar semua. Bahkan yang kamu sama saya pun kamu tidak akan bersama dengan saya. Tapi kamu jangan khawatir, sebab Bapa menyertai aku. Nah, disitulah saya mendapat jawaban. Iya ya, sekalipun orang ada janji seperti apa kepada saya, sekalipun ada orang yang janji muluk banget apa kepada saya, toh orang itu bukanlah yang akan menyertai saya. Pada akhirnya Bapakku yang menyertaiku. Amin. Jadi sehingga ada kesesakan, ada penganiayaan, memang itu bukan jaminan, itu sudah ditulis dan sudah dirancangkan sama Tuhan. Loh kenapa? Supaya kita melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita ketika hati kita ini sesak dan dianiaya. Nah, terakhir, kalau sudah berdasarkan perasaan, saya bisa lihat iya ya, perasaan saya bisa berubah. Satu sisi saya merasa tidak profesional, tapi sisi lain kalau saya menyaksikan saya biasa-biasa aja, malah ketawa-ketawa gitu. Malah saya merasa gini, kasihan banget gue. Ya ampun, suara doang sama kahun, dikiranya gitar. Ya ampun gitu. Kan dua perusahaan yang berbeda. Berarti saudara, perasaan aja bisa berubah sesaat saja. Saya rasa kesesakan dan penganiayaan itu juga cuma sesaat. Perasaan sesaat, tidak masalah. Yang satu yang saya pegang, kasih Tuhan tetap buat saya. Amin. Jaminan saya adalah apa? Seperti Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, Bapa menyertai aku. Sehingga ketika kita lagi, ibaratnya saya tutup dengan ilustrasi ya. Saya ingat kalau saya demam, Bapak Ibu anak-anakku, kalau kita demam, semua makanan yang masuk dalam mulut kita, mau martabak manis terenak dan termahal seantero jagat raya ini, itu terasa gak enak, terasa pahit. Betul? Betul? Ketika Anda demam tinggi nih, disodorkan, mohon maaf ya, makanan yang paling Anda suka, apapun itu bentuknya, masuk ke mulut itu gak enak rasanya, pasti pahit. Padahal makanannya gak berubah kan? Makanannya sama, harganya pun masih mahal. Jadi yang berubah apa? Kondisi tubuh kita kan. Demikian juga hati ini kalau lagi sesak sama aniaya, memang perasaannya kayaknya Tuhan kok kayaknya jauh ya dari saya. Itu wajar saudara. Jadi saya tidak akan melarang itu kalau Anda merasakan itu. Karena saya pun bisa merasakan itu dan itu hal yang wajar. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak menyuruh Anda untuk mengatakan Tuhan jauh. Tapi saya mengajak Anda untuk menerima semua hal yang masih memang ditulis di Alkitab. Kalau enggak mungkin itu berharga untuk kita pelajari. Jadi dalam hal ini saya tidak akan menghakimi Anda ketika Anda merasa Tuhan jauh. Itu dirasakan oleh Ayub kok. Enggak usah khawatir.
Bahkan saya seorang pendeta pun saya juga sempat merasa seperti itu. Apa yang Tuhan mau lagi sih Tuhan? Kan Tuhan tahu. Bahkan yang saya doakan Tuhan tahu. Kenapa justru yang saya doakan ini malah meninggalkan saya. Tetapi saya diingatkan oleh perkataan Tuhan Yesus. Kamu tidak usah khawatir sebab Bapa menyertai aku. Demikian juga saudara. Mungkin akan ada orang-orang yang menjauh dari kita. Mungkin ada situasi yang akan tidak menguntungkan bagi kita. Tetapi hari ini saya mau mengajak Anda untuk sepakat dan mengatakan, sekalipun orang-orang itu mengubah keputusannya, sekalipun orang-orang ini berubah setianya, tetapi Tuhan Yesusku dan Bapakku tidak pernah berubah kasih setianya. Dan Dia tetap menyertai aku dan Dia tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Jadi saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami. Tetapi mari kita pegang perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-32 bagian B. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Mari kita satu di dalam doa. Kami tidak takut lagi untuk merasa sendiri, sebab hari ini kami belajar dari pergumulan perasaan Ayub, namun kami juga belajar dari satu keteladanan Kristus. Bagaimana Engkau mengajarkan kami. Engkau sungguh-sungguh mengajarkan kami. Bagaimana ada pribadi-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada buat kami. Saat ini kami mau berdoa untuk Pak Mardani yang nanti jam 15:10 atau jam 14:10 waktu Indonesia Barat bersama Ibu Sekar akan terbang ke Balikpapan. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan ada untuk mereka. Engkau menyertai perjalanan mereka. Engkau melindungi dan Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan dan keamanan untuk perjalanan mereka. Dari mulai perjalanan darat maupun perjalanan udara, Tuhan tolong, Tuhan jaga, dijauhkan dari segala incaran maut, menabrak maupun ditabrak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjagaan-Mu sempurna bagi kami. Hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang deg-degan menanti pemutusan hubungan kerja yang sepihak, bahkan ada rumor akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal di setiap daerah. Kami mau mendoakan agar mereka tetap percaya bahwa mereka tidak seorang diri. Ada Engkau menyertai mereka. Mungkin rencana Tuhan seakan-akan tidak berhasil di tahun ini. Tapi kami yakin situasi boleh berubah. Perasaan ini boleh berubah dan bisa sesaat. Tetapi firman-Mu dan janji-Mu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu yang kami pegang. Untuk itu hamba berdoa supaya Tuhan tetap jaga dan berikan kekuatan. Dan Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan mereka. Termasuk juga Tuhan juga jaga dan Tuhan pelihara keadaan dan situasi bangsa negara kami. Tempat kami bekerja, tempat kami tinggal, dan masa depan anak cucu kami. Termasuk juga kesehatan, keluarga, dan juga damai sejahtera bagi setiap orang yang mau belajar firman-Mu setiap hari melalui BW ini. Tuhan pelihara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sahabat BW semua, bukalah tangan-Mu. Sesungguhnya telah tersedia berkat anugerah dan tuntunan firman hari ini untuk engkau pegang, sehingga engkau tidak merasa sendirian, sebab ada satu fakta: Bapa selalu menyertai engkau. Penganiayaan, kesesakan itu bagian dari rencana Tuhan untuk memberikan variasi-variasi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat indahnya penyertaan Tuhan di saat masa kesesakan. Namun berkat Tuhan hari ini layak engkau terima, yang akan membuatmu bahagia dan kau menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima dan percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian terkasih.
Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa besok. Oke, tetap semangat. Jangan kasih kendor. Jangan kasih Jangan kendor. kasih Kasih kendor. kendor. Iya, Oke, bye. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Sampai Buni. jumpa besok. Terima kasih Bapak Ibu semua. Iya, terima Kasih ya, kasih ya Bunda. Bu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak Ibu semua. Dah, Amin. Bapak- bye.